Tahun ini saya balap di kelas AP250 di Asia Road Racing Championship ya, pakai motor ini. Oke. Dan sama seperti tahun kemarin Asia Talent Cup. Mungkin ya saya mungkin kecil kan. Yang lainnya juga ada yang lebih besar gitu. Ya latihan di rumah juga pakai motor ini, tapi Sekarang pertanyaan yang simpel aja. Dari sekian sirkuit, apa yang kamu suka? Sirkuit apa? sirkuit balap Asia Talent Cup kemarin. Semua yang kamu pernah rasain deh, sirkuit yang paling suka. Pertama saya suka yang pertama ada 3 boleh? Boleh, nggak apa-apa. Iya, gitu tuh. Iya, gitu tuh. Ega luar biasa. Saat ini dia di posisi pertama dengan gap 4,4 detik dibandingkan dengan Odaki. Kita lihat suasananya seperti ini, Cak. Jadi menorehkan fastest lap berkali-kali. Vega. Keren. Nah, dari layar ya, jauh banget gapnya. Lihat posisi Veda, nyaman banget ya kayaknya, Cak. Lihat nih. Jadi ini saat ini sudah 9 lap to go. Dan dari 17 putaran, dan posisi Odaki sudah di 2 dengan gap 4,5 detik. Luar biasa saat ini suasana di sini, Cak. Dan hari ini ternyata Veda bisa melebarkan gap cukup lumayan ya. Ini adalah race yang kedua di hari Minggu. Dilihat nih suasana, teman-teman yang penonton sudah mulai berdatangan. Sekarang jam 10 waktu Lombok. Tuh lihat jauh. Sorak-sorak. Teman-teman, kemarin banyak yang komen KWP ini satu silinder. Suaranya kok gila banget, betul, Cak. Honda NSR powernya bisa tembus di angka nyaris di angka 50 sampai 60 ya. Jadi memang ini adalah prototipe mesin yang mana top speednya bisa tembus di angka 235 km per jam. Tapi di sini di sirkuit Mandalika ini memang nggak terlalu panjang, hanya 700 meteran, dan top speednya di angka 193 km per jam. Jadi ini luar biasa ya, dengan mesin satu silinder. Dan pastinya memang Honda NSF ini beda dibandingkan dengan satu silinder biasanya. Luar biasa. Kita intip sekarang di layar televisi, layar monitor. Di monitor sekarang gapnya berapa, kita lihat. Emang dia pede banget, Cak. Asli pede banget dia. 8 lap lagi. Nah, si overtake. Jadi sebagai teman Honda gimana lihat Veda? Jos pokoknya Veda. Semangat. Oke. Ceceng Yanti dari Lombok ini, Cak. Jadi memang Veda dari kemarin itu top banget. Gapnya jauh banget. Dia terkontrol banget. Veda kalau sudah duel itu dia tuh sangat rapi, Cak. Tuh. Segitu jauhnya, Cak. Jaraknya, Cak. Tuh, baru tuh keduanya. Nah, luar biasa, Mas. Ya. Ini teman-teman motor yang crash tadi. MotoGP ini. Ibu sangat yakin kalau Veda bisa konsisten seperti ini, Cap, akan dilirik untuk naik ke Moto3 full season. Jadi nggak hanya YTC, Moto3 full season, karena memang dia rapid banget, duelnya mantap banget. Kalau dia sudah duel, itu bisa sukanya Veda itu rapi, Cak, rapi dan
nggak serampangan gitu loh. Nah, posisi sekarang ini nomor 2-nya masih Odaki. Seperti ini. Wah, nanti kena copyright nggak ini? Ini masih Odaki. Dan 6 lap lagi dan Veda tak terjamah. Unbeatable, tak terjamah, Cah. Oke, ini sudah mau masuk T16, T17 dan dia akan lewat lagi di sini. Oke, Veda. Mantap, Veda. Veda lewat, Mas. Veda lewat. Strike. Wow. Veda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi Kang Mas kalau sampean coba sini dah, biar kelihatan. Nih, jadi kalau sampean nanya mengenai bibit muda ya, AHRT Veda ini. Apa kabar Veda? Nanya lagi nih jadinya ya. Baik ya. Veda, kita boleh tahu nggak? Kamu kemarin luar biasa, sudah semuanya tahu. Yang Mandalika Just Gandos. Saya balap di kelas AP250 di Asia Road Racing Championship, ya pakai motor ini. Oke. Dan sama seperti tahun kemarin Asia Talent Cup. Asia Talent Cup. Ya. Kalau kita lihat kamu di atas motor ini udah gila, udah kayak liar nih. Apa yang kamu suka dari motor ini sehingga kamu sangat pede? Ya, saya suka motor ini karena mungkin ya saya mungkin kecil kan. Yang lainnya juga ada yang lebih besar gitu. Saya juga menang di bobot. Power to weight rasionya. Ya mungkin di lurusnya saya juga lebih cepat ya? Iya, lebih bisa. Oh, jadi malah Saya rasanya gitu ya? Ya harus pede pakai motor ini. Ada latihan khusus nggak kamu nunggang motor ini? Ya latihan di rumah juga pakai motor ini, tapi standar. Standar ya? Ya. Nah, bedanya sama ini beda jauh nggak sih kalau standar sama yang versi racing? Ya jauh. Jauh. Tenaganya? Tenaganya iya beda jauh. Iya beda jauh. Sekarang pertanyaan yang simpel aja. Dari sekian sirkuit, apa yang kamu suka? Sirkuit apa? Sirkuit balap Asia Talent Cup kemarin. Semua yang kamu pernah rasain deh sirkuit yang paling suka. Oh, pertama saya suka yang pertama ada 3 boleh? Boleh, nggak apa-apa. Yang pertama ada 3. Siap. Oke, terus. Ya yang paling saya sukai Motegi Jepang. Motegi? Jepang, ya. Alasannya? Alasannya di sana sirkuitnya asik, ada putar balik, ada turunan, ada tanjakan, ada tikungan chicken. Oke. Ya pokoknya di sana komplit. Komplit ya? Oke. Kalau dari suhu nggak masalah kan kadang-kadang dingin banget ya? Iya, ya suhu lumayan ini sih kemarin. Jedindil ya? Ya tahun kemarin juga itu, cuman satu race di sana karena hujan deras banget, jadi race 2-nya cancel. Oh gitu. Nah yang kedua oke, sekarang? Yang kedua ya sirkuit kebanggaan kita. Wais, Mandalika bro. Mandalika. Oke, alasannya apa nih? Alasannya Mandalika ya saya lebih pede balap di negara sendiri karena udah lebih hafal lah. Udah hafal di luar kepala ya? Ya nggak hafal itu tapi lebih ya mungkin kecintaan sama negara. Iya. Dan ya di sana juga sirkuitnya juga asik juga. Bagus ya? Iya. Dekat pantai juga. Dekat pantai. Nah, sektor mana yang kamu suka di Mandalika? Sektor yang paling aku suka tuh sektor 2-3. Tikungan yang kamu suka yang bagian mana? Tikungan yang paling aku suka ya yang itu yang tikungan 7 yang naik. Oh yang naik, oke. Ya itu suka, terus tikungan 10 suka. Tikungan 11, 12. Wah semua suka dong berarti ya? Enggak. ya yang paling aku suka ya tikungan 11, 12. Oh gitu. Nah kalau di Mandalika pakai motor ini berapa top speednya? Kemarin 189 kalau nggak salah. Bisa ya pakai ini Bisa. ya?
Oke. Kalau pakai NSF. NSF, nah ini. Nah, kalau yang Asia Talent Cup itu lebih tinggi lagi, sampai 221 kayaknya. Kalau nggak 223. Gila, Cak. Jadi sama harus tahu NSF 250 itu ada 1 silinder ya. Ini 2 silinder, ternyata top speed-nya lebih tinggi NSF. Gila, emang racing banget ya. Tapi kayaknya itu di Qatar deh. Hah? Ya nggak apa-apa, pokoknya top speed-nya. Ya, Oke, ini top paling tinggi speed. berapa emang pernah kamu jajal? Di sirkuit apa aja yang paling tinggi? Aku baru kemarin Mandalika pertama balap. Oh, pertama balap. Ya wes, sip. Terus yang ketiga, tadi kan ada 3 sirkuit. Oh, ketiga Qatar. Oh, Qatar suka. Kan banyak pasirnya, kok suka? Tapi bersih. Oh, bersih. Di sana Siap. karena banyak tikungannya, terus sirkuitnya juga besar. Oke. Streetnya juga panjang-panjang, terus anginnya juga besar. Oke. Siap. Sekarang pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu adalah MotoGP. Nah, kamu pengen menjadi pembalap MotoGP kan? Iya. Nah, untuk menuju ke sana, kira-kira apa yang perlu disiapkan? Karena kan teman-teman AHRT tadi sudah ngasih tahu digembleng semuanya. Nah, kalau menurut kamu bisa nggak kamu nanti ke MotoGP? Ya, saya Optimis. Optimis, harus berusaha keras menyiapkan latihan fisik, latihan motor, Oke. dan ya latihan lain-lain yang bisa membantu saya bisa tambah gimana ya? Tambah bagus lah gitu Ya, ya. pokoknya tambah bagus. Pembalap MotoGP yang paling kamu fans MotoGP paling kamu sukai pembalap MotoGP? Casey Stoner. Casey Stoner. Wow. Jadi legend kita, alasannya apa kamu suka Casey Stoner? Alasannya Casey Stoner ya pokoknya waktu nikung dulu, waktu sebelum dia pensiun itu ya pokoknya keren lah. Keren gitu. Beda Keren, gitu ya. beda dari yang lain gitu. Ini tumben loh, biasanya Marc Marquez gitu ya. Ternyata ini malah Casey Stoner loh. Ya dulu Casey Stoner, karena sekarang udah nggak ada Casey Stoner ya Marquez. Sekarang Marquez, oke. Tapi tetap Casey Stoner. Tetap Casey Stoner. Dari fansnya yang favoritnya MotoGP pembalap Casey Stoner. Oke, Veda bisa sepatah dua patah kata buat teman-teman. Ya teman-teman, ya pokoknya jangan lupa dukung saya. Semoga saya bisa membanggakan tanah air dan juga tim AHRT. Amin. Go Merah Putih. Ya. Terima kasih Veda. Ya. Sukses selalu ya. Nah, Kang Mas, jadi itu pertemuan IWB dengan Veda Ega. Walaupun tentu saja, Cak, kita ada sesi khusus untuk wawancara dan kita ingin menanyakan sebenarnya tentang bagaimana setelah ini sampai yang tahu bahwa Veda Ega luar biasa. Veda sudah mampu menjadi juara Asian Talent Cup dan ini adalah sejarah penting, Cak. Soalnya Veda mampu juara itu hanya juara-juara biasa nggak masalah, Cak. Ini juara dan dominan banget dengan poin yang luar biasa. Bahkan dia sudah juara Asia, tapi secara performanya tetap luar biasa. Nah, itulah yang menjadi kebanggaan kita semuanya. Itulah yang menjadi sebuah harapan bagi kita semuanya bahwa Veda akan mampu menembus ke MotoGP. Ajang yang memang betul-betul kita tunggu. Mengingat seperti masa lalu ya, kita tahu bahwa Veda masih muda banget. Dan masa lalu kita punya beberapa pembalap, akan tetapi setelah mereka terjun betul-betul ke balap yang lebih bergengsi, balap internasional, ternyata masih suffering, masih kesulitan. Dan secara konsistensi memang kita perhatikan sedikit kurang ya dibandingkan dengan Veda ini. Veda memang luar biasa, Cak. Jujur, dari kacamata pribadi, Veda ini memiliki karakteristik yang sangat-sangat menonjol. Yang pertama adalah dia bisa mengontrol semuanya dengan sangat baik. By the way, kalau mungkin ada bentur-benturan, ada ketok-ketok, mohon maaf, Cak, sedang ada renovasi, selalu berisik nih. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi Veda ini dari kacamata pribadi memiliki karakteristik yang sangat unik, Cak. Yang pertama adalah bagaimana dia bisa memanage, dia bisa mengatur, kontrol emosinya pada saat duel. Ini yang sangat sulit, Cak. Dan ini tidak dimiliki oleh para pembalap kita di masa lalu. Bagaimana pada saat ditekan, Veda masih tetap on the track, Veda masih sangat rapi, Veda betul-betul mampu mengkalkulasi, dan Veda adalah salah satu pembalap tanah air kita yang kita banggakan ini ya. Ya, kita mungkin jangan terlalu memuji, takutnya malah nanti akan membuat
tinggi kepala lagi, bukan tinggi kepala sih, jadi sombong nggak juga sih sebenarnya. Pujian itu penting, tapi yang jelas jangan sampai membuat terlena, itu aja. Jadi Veda ini memang betul-betul memiliki karakteristik dan dia sangat-sangat rapi, dia tidak terpancing, itu yang penting. Dan dia on track, racing lainnya sangat luar biasa, sangat tangguh dari kacamata pribadi, duel pun head to head dengan tidak ada yang namanya sungkan. Dia mampu mengkalkulasi dan dia minim kesalahan, walaupun ya tentu saja race selalu ada kesalahan, tapi dia mampu meminimize. Dan pada akhirnya ya kita tahu sendiri bagaimana Veda berhasil menyingkirkan para pembalap Jepang yang tidak mudah, Cak. Jelas sebuah prestasi yang patut kita banggakan. Jadi terima kasih buat Astra Honda Racing Team yang memang dari pertama Veda ini digembleng, kita harus akui itu. Dan kita memang harapkan dari Astra Honda nantinya membawa Veda ke jenjang yang lebih tinggi. Nah pertanyaannya gini Kang Mas, setelah Veda juara Asia ini, dan kita tahu secara umur Veda ini menjadi kendala utama sebenarnya. Jadi Veda masih 15 tahun, tapi luar biasa tenan. Kita lihat langsung bagaimana Veda, gapnya yang kadang udah hammerhead bahasanya kayak Lorenzo, hilang ke depan aja. Jadi benar-benar luar biasa, skillnya di atas rata-rata. Gapnya dibandingkan dengan para pembalap merah putih lainnya, bukan kita mengecilkannya, tapi dengan usia segitu, secara ranking level skillnya memang di atas rata-rata yang kita punya. Jadi kita bisa katakan ini adalah sebuah hope, harapan kita bahwa ada pembalap merah putih yang betul-betul mampu akan menyodok ke depan. Nah, Kang Mas, jadi gini, kita sudah banyak berbicara tentang ini dengan para internal dari Astra Honda Racing Team. Kita sempat nanya-nanya walaupun memang belum ada semacam konfirmasi, tapi tenang, IBB nanti akan mendapatkan sesi interview khusus dengan para pejabat dari Astra Honda Racing Team. Dan juga dari Veda kita akan coba menggali seperti apa setelah tahun ini luar biasa. Apakah akan tetap di Asia Talent Cup atau mungkin akan ada beberapa opsi, kita akan bongkar nanti. Tapi yang jelas ya, izinkan IWB memberikan gambaran kesampaian. Bagaimana kendala dari Veda, walaupun secara skill luar biasa, tapi Veda ini memiliki satu problem yang memang fundamental, karena ini berhubungan dengan regulasi, yakni umur, Cak. Umur Veda masih 15 tahun ini. Dan tentu saja IBB akan berikan gambaran kesampaian semuanya. Apakah mungkin dia akan masuk di balapan yang lebih tinggi lainnya? Nah, jadi Cak, ini adalah tabel untuk usia minimum pada balapan musim 2023 yang terbaru ini. Ini adalah balapan internasional, IBB akan share kesampaian. Dan yang paling fundamental di sini adalah umur dari bawah dulu. Jadi IBB akan bawa kesampaian dari bawah dulu. Nah, yang pertama Cak, sekarang ini kita ada beberapa race internasional yang memang digadang-gadang sebagai jembatan untuk menuju MotoGP. Ada juga yang mentok di World Superbike. Akan tetapi nggak apa-apa Cak, kita bahas supaya sampean tercerahkan ya beberapa opsi yang bisa Veda ambil. Apakah bisa ke MotoGP nantinya atau Veda akan tetap berkutat di balap Asia. Yang pertama Cak, kita intip dari pertama ini. Nah ini dia Cak. Yang pertama adalah ada balapan Talent Cups. Dan ini yang menjadi saat ini ya, yang menjadi event dari Veda dan berhasil luar biasa. Veda saat ini sudah ikut di Asia Talent Cup. Jadi Talent Cup ini diperbolehkan batas usianya adalah 14 tahun. Ini artinya apa, Cak? Dia memiliki potensi di MotoGP Rookies Cup. Itu yang bisa diambil oleh Veda. Di sini, Cak. Ada kemungkinan nanti Veda bisa saja masuk ke sana. Tapi tergantung seperti apa, karena kita tahu bahwa semuanya ada korelasi dengan pabrikan, Cak. Itu yang menjadi masalah. Dan juga di usia 16 tahun nanti, Veda juga bisa ikut di Junior GP FIM CEV. Di sini, Cak. Nah, ini bisa ya jadi Junior FIM CEV. Kemudian kalau dia usia 16 tahun ini sebenarnya sudah banyak sekali balapan-balapan yang bisa diambil, yakni European Moto2 dan juga WSSP 300. Tetapi tergantung nanti seperti apa. Kembali lagi karena target dari kita, tanah air ya, Astra Honda Motor juga memberikan penekanan bahwa mereka ingin sekali membawa pembalap merah putih ke MotoGP. Kemudian juga untuk yang 18 tahun ini baru Veda bisa opsi ke WSSP 600 atau WSBK. Tapi memang sejauh ini tidak disarankan Mas ya. Karena jika ingin menuju ke MotoGP biasanya sangat jarang dilirik dari World Superbike. Jadi kalau teman-teman tahu, ada pembalap yang biasanya dari WSSP 300 atau WSBK lah bahasanya, itu jarang sekali bisa nyebrang ke MotoGP. Nah, tetapi kalau teman-teman pembalap muda dari FIM CEV, itu adalah sebuah jembatan sebenarnya untuk para pembalap menuju ke MotoGP. Karena para pembalap yang luar biasa rata-rata jebolan dari sana seperti Dani Pedrosa, kemudian juga Marc Marquez,
Kemudian juga Fabio Quartararo itu jebolan dari sana. Dan MotoGP Rookies Cup juga sama ya. Bisa juga, cuman ini ada korelasi dengan KTM. Itu menjadi masalah, karena kan Veda ini adalah pembalap Honda. Jadi kalau memang nanti diputuskan akan ke MotoGP Rookies Cup, apakah dari Honda sudah siap untuk Moto3 dan juga Moto2, termasuk MotoGP, dibatasin minimum umurnya adalah 18 tahun. Jadi kalau saya nanya apakah Veda bisa ke MotoGP dengan umur sekarang, nggak mungkin, Cak. Jadi sangat kecil kemungkinannya, makanya harus ada jembatan yang tadi IWB sudah sebut kesamaan semuanya. Mulai dari Talents Cup, MotoGP Rookies Cup, Junior GP, FIM CEV maksudnya, European Moto2, WSSP 300, baru ke Moto3, itu kemungkinan bisa ya nanti kalau sudah 18 tahun. Dan makanya kita berharap Veda nanti terus nge-push skillnya, terus maintain skillnya, terus berjuang untuk mengasah kemampuannya. Dan sekarang dengan usia yang belia ini seharusnya dia bisa lebih nge-push lagi. Kita harapkan para pabrikan besar ya, Honda khususnya dan juga tanah air mensupport Veda Ega supaya bisa ke MotoGP ya. Jadi setelah informasi IWB langsung dari lokasi ya dengan tim dari Astra Honda Racing Team, dan kita nanti akan ada sesi interview, Cak. Jadi sampai tunggu saja seminggu lagi. Jadi kita khusus saat ini memberikan gambaran kesampaian seperti apa Veda dan juga gambaran kesampaian kemungkinan Veda akan ke MotoGP itu seperti apa. Jadi usia 18 tahun, Cak. Jadi 3 tahun Veda harus mempersiapkan diri. Itu aja, Cak, update IWB tentang Veda ya. Support dari teman-teman semuanya diharapkan, karena Veda ini bibit luar biasa dari merah putih, yang mana dari sejarah IWB sebagai pengamat di racing, kondisi yang sangat jarang di Indonesia ini. Baru pertama IWB melihat bibit unggul yang begitu outstanding dari skillnya. Dan kita berharap juga Veda janganlah megang lagi metik-metikan, jangan ikut-ikutan balap bebek, udah jangan metik-metikan, karena skillnya takutnya menjadi bergeser lagi. Jadi biarkanlah Veda ini tuning ya, cun bahasanya, itu fokus pada motorsport. Karena secara feeling, secara racing line, secara apapun itu berbeda. Jadi kita akan lihat seperti apa sepak terjang Veda. Kita tunggu lagi, video IWB next-nya, interview khusus dengan Veda Ega, dan juga pejabat AHRT seperti apa kiprah Veda nanti setelah menjadi juara Asia Talent Cup yang luar biasa. Itu aja update yang benaran, Cak. Dan kalau sama suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh, jalali, Cak. Sampai sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandas.